Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Saya dari kelas B2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi pemerintah dalam menangani COVID-19. Yang pertama, social distancing adalah salah satu langkah yang disarankan untuk mencegah penyebaran virus corona. Tidak hanya saat di luar rumah, pemerintah bahkan mengajukan agar cara ini juga dilakukan saat di dalam rumah. Physical distancing adalah melakukan jaga jarak fisik antar manusia, sehingga yang dihindari bukan hanya kerumunan. Organisasi Kesehatan Manusia atau WHO tertulis, tindakan jaga jarak fisik seperti membatalkan olahraga, konser, dan pertemuan besar lainnya, sehingga dapat membantu memperlambat virus corona. Pemerintah pusat melalui gugus tugas penanganan COVID-19 membuat 4 strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk mencegah atau untuk menguatkan kebijakan physical distancing atau social distancing. Strategi dasar demi mengatasi pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, sebagai penguatan strategi dasar itu adalah dengan menggunakan masker. Untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau luar rumah, karena kita tidak tahu apa orang di sekitar kita menderita COVID-19 tanpa gejala atau bisa disebut dengan tanpa gangguan. Karenanya, dengan memakai masker, kita yakini kita nggak perlu rentan pada penularan COVID-19 ini, kata Yuri. Strategi kedua yaitu penelusuran kontak atau tracing. Dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat, di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak. Inilah gunanya pemerintah melakukan kebijakan untuk melakukan screening atau pemeriksaan penapisan dengan rapid test. Alat rapid test sudah didistribusikan dari 450.000 kit ke seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk penjaringan kasus penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan komunitas di wilayah yang banyak sekali kasus positif. Ini strategi awal yang dilakukan terkait tes. Strategi ketiga yaitu edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri. Pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dan dari rapid test atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Isolasi ini bisa dilakukan mandiri atau berkelompok, seperti diinisiasi oleh beberapa kelompok masyarakat. Ini positif, patut diapresiasi, sehingga saudara kita bisa lakukan dengan baik tanpa ada stigmatisasi dan upaya mengucilkan. Dari kelompok ini lanjut dia, jika kemudian dilakukan tes ulang ditemukan positif atau keluhan klinis yang memburuk, baru akan dilakukan pengecekan antigen melalui metode PCR pandemi efektivitas pemeriksaan. Sampai sekarang kita sudah laksanakan pemeriksaan lebih dari 15.000 ketersediaan reagen untuk PCR. Sudah ada sampai 200.000 tes PCR. Kita tes untuk menegakkan diagnosa dari mekanisme screening yang terarah sehingga persentase positif dari PCR ini relatif tinggi, karena kita melakukan tidak dengan metode acak, tapi terpilih untuk terstruktur dimulai dari awal. Strategi keempat adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif dari rumah sakit, termasuk dilakukan isolasi di rumah sakit darurat baik di Wisma Atlet ataupun di Pulau Gadang yang akan dilakukan beberapa daerah untuk melakukan isolasi kasus positif dengan gejala klinis ringan hingga sedang yang tidak mungkin dilaksanakan isolasi mandiri. Puncaknya adalah rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus dengan keluhan sehingga berat yang butuh peralatan bantu yang spesifik termasuk ventilator. Strategi ini dilakukan dalam rangka mengefektifkan atau mengefisienkan dan tepat sasaran saat kita gunakan sumber daya yang kita miliki. Inilah langkah-langkah yang dilakukan dan akan terus konsisten dilakukan.
Kembali demikian, Yuri mengingatkan bahwa ujung tombak penanggulangan ini adalah masyarakat. Bagaimana fondasi mencegah penularan diperkuat, sehingga hal-hal yang harus dilakukan adalah gunakan masker kain, karena masker bedah dan N95 hanya untuk petugas medis. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Hindari kerumunan, jaga jarak diri sendiri dengan tidak melakukan perjalanan kemanapun. Keluar rumah hanya diperlukan. Selebihnya di rumah. Kita bisa lindungi diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, dan bangsa kita. Hanya kita dan kita sajalah yang bisa lindungi bangsa ini hadapi COVID-19. Lalu PSBB. Apa itu PSBB? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 dijelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona yang mana juga telah tertuang di dalam Aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020. Tertulis pula di dalam Aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 2 bahwa untuk ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah, provinsi, atau kabupaten harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara kriteria kedua yaitu bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB. Apa saja yang membatasi dalam PSBB? Yaitu salah satunya yaitu aktivitas di sekolah dan tempat kerja. Membatasi aktivitas sekolah dan tempat kerja masuk ke dalam hal yang harus diperhatikan selama PSBB berlangsung, kecuali kantor atau instansi strategi yang memberikan pelayanan ketahanan, keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak atau gas, kesehatan, perekonomian, keuangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua, kegiatan keagamaan. Selanjutnya, masyarakat juga dihimbau untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang berkemungkinan untuk berkontak dengan sekumpulan orang dalam jumlah banyak. Selain itu, kegiatan keagamaan juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selama PSBB, kegiatan yang diselenggarakan di tempat atau fasilitas umum harus dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak atau physical distancing. Namun, pembatasan ini tidak berlaku untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat dan peralatan medis, kebutuhan bahan pangan, kebutuhan pokok, bahan bakar minyak dan gas, serta energi. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kegiatan olahraga juga termasuk ke dalam daftar yang dikecualikan. Yang keempat, kegiatan sosial dan budaya. Sama halnya dengan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya juga harus diadakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang. Larangan ini juga berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya, operasional transportasi umum. Selama masa PSBB, transportasi umum masih beroperasi seperti biasa. Hanya saja, pembatasan dilakukan untuk memperhatikan jumlah penumpang yang naik serta menjaga jarak antar penumpang. Tidak hanya itu, mode transportasi barang yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dikecualikan. Manfaatnya yaitu kualitas udara membaik. Dampak pertama yang bisa dirasakan yaitu membaiknya kondisi udara, terutama di Jakarta. Bahkan, kualitas udara sudah mulai membaik sebelum diterapkannya PSBB. Pada waktu itu, masyarakat cuma diimbau untuk tetap di rumah dan membudayakan social distancing. Yang kedua, solidaritas masyarakat meningkat. Manfaat atau dampak PSBB lainnya adalah meningkatnya solidaritas pada sesama masyarakat. Yang ketiga, munculnya relawan COVID-19. Tidak hanya solidaritas antar warga yang mulai mengental,
Kelompok-kelompok relawan dengan semangat melawan COVID-19 juga mulai bermunculan. Salah satunya yaitu Relawan Gereja Melawan COVID-19 atau GMC-19. Kelompok yang berada di bawah naungan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ini bergerak melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah ibadah wilayah DKI Jakarta. Yang keempat, kepedulian tinggi terhadap tenaga medis. Kini ujung tombak penanganan pandemi COVID-19 adalah petugas kesehatan. Inilah yang membuat beberapa elemen masyarakat mulai menaruh perhatian kepada para tenaga medis. Seperti yang dilakukan Salvation Army Indonesia bersama Yayasan BRI. Mereka memberikan bantuan konsumsi nasi kotak kepada tenaga medis di beberapa rumah sakit di Jakarta Pusat. Sementara itu, WHO menyerukan 4 strategi kepada negara-negara. Apa saja? Yang pertama, siapkan dan bersiaplah. Masih ada 77 negara dan wilayah tanpa kasus yang dilaporkan. Dan 55 negara dan wilayah yang telah dilaporkan 10 kasus atau kurang dari itu. Seluruh negara dengan kasus mempunyai area yang tidak terpengaruh dan memiliki kesempatan untuk tetap seperti itu. Persiapkan orang-orang dan fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu deteksi, cegah, dan obati. Virus ini tidak dapat dilawan jika tak diketahui di mananya. Hal tersebut mengartikan perlu adanya pengawasan yang kuat untuk menemukan, mengisolasi, menguji, dan menangani setiap kasus dengan tujuan memutus rantai penularan. Yang ketiga, kurangi dan tahan. Pengurangan transmisi perlu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Ini mengartikan bahwa menemukan, mengisolasi sebanyak kasus, dan melakukan karantina kontak terdekat dengan pasien terinfeksi COVID-19. Yang keempat yaitu berinovasi dan tingkatkan. Virus corona ini virus baru. Semuanya telah belajar dan menemukan cara baru untuk mencegah infeksi, menyelamatkan nyawa, dan meminimalkan dampak. Semua negara memiliki pengalaman untuk dibagikan. WHO pun mendukung seluruh negara. Sekian penjelasan tentang strategi pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.